Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lestari, guru-guru biologi terapan yang hebat, anak-anak KTI SMA Negeri 2 Padalarang dan siswa SMA, SMK dan SMP di seluruh Nusantara ya. Nah, kali ini kita lihat ke sini gitu. Karena biologi itu merupakan ilmu pengetahuan alam gitu. Jadi berbasis pada observasi ya. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya mentimun gitu ya. Nah, ini sudah tidak aneh ya, mentimun. Kemudian di sini ada melon. Nah, melon gitu kan. Nah, kemudian di sini ada timun suri. Ya, ada timun suri gitu kan. Nah, bagi guru ataupun bagi kelompok karya ilmiah, nah ini dari sini bisa menjadi kita membuat banyak lembar kegiatan gitu kan. Misalnya kita kaitkan dulu dengan pokok bahasan ya, atau pokok bahasan atau subpokok bahasan atau kompetensi dasar, yaitu di biologi kalau SMA itu ya di kelas 10. Jadi ada pelajaran klasifikasi tumbuhan, kemudian ada subnya yaitu ada keanekaragaman hayati ya. Nah, jadi ada keanekaragaman hayati ini itu di dalamnya, yaitu kita ada bisa membahas tentang kekerabatan. Ya, kekerabatan. Jadi kekerabatan di dalam keanekaragaman itu ada kekerabatan tingkat gen, ada kekerabatan tingkat spesies, dan seterusnya. Nah, biasanya di dalam praktikum biologi kebanyakan untuk kekerabatan tingkat gen ataupun juga meningkat yaitu spesies, biasanya membandingkan ya cenderung tanamannya yaitu itu juga dari dulu. Di antaranya misalnya macam-macam bunga, kembang kertas atau bugenvil, macam-macam misalnya jeruk, macam-macam, kemudian ya, buah mangga lah misalnya gitu. Nah, kalau pada hewan itu biasanya ya ayam, kucing gitu, dan sebagainya. Nah, ini yang jarang dilakukan. Ya, ini suatu alternatif yang menarik gitu ya, yang nanti sebenarnya kalau kita akan apakah sebelum kegiatan atau sudah kegiatan, tapi biasanya kalau membuat soal hot biasanya kan sebelum disampaikan kepada siswa gitu kan. Soal hot itu soal high order thinking gitu. Jadi soal tingkat tinggi, kecerdasan tingkat tinggi, yaitu ini bisa salah satu alternatif gitu untuk nanti mencapai kita punya bobot soal yang termasuk hot gitu. Kenapa? Nah, sebab ini kita lihat gitu ya. Ini diulangi ya, ini mentimun. Ini timun suri. Dan ini melon. Nah, kalau ditanya si ini misalnya timun suri ini dekatnya ke melon atau dekatnya ke dekatnya ke mentimun misalnya gitu. Boleh pertanyaan lain yaitu kalau timun suri dengan melon dengan dengan timun suri itu apakah termasuk ketiga ini dalam kekerabatan tingkat gen? Artinya satu spesies gitu. Jadi ketiga ini apakah satu spesies yang sama? Artinya variasi ini menjadi varietas gitu, menjadi varietas. Kalau dalam hewan itu ras, maka dapat disimpulkan ini mempunyai keanekaragaman tingkat gen. Nah, sedangkan kalau keanekaragaman tingkat spesies, misalnya minimal satu di antara tiga ini yaitu berbeda spesies gitu. Nah, jadi berbeda jenis misalnya. Nah, kita lihat sini ke siswa, jadi bisa kita buat LKPD gitu ya, lembar kegiatan siswa gitu. Jadi misalnya bisa yang pertama ya, yang pertama jelas kan
kalau dari nama ya, dari namanya mana yang lebih dekat misalnya. Nah biasanya kan ini mentimun, kemudian ini timun suri, ini melon. Pasti anak menebak langsung, wah ini dari namanya pasti ini ke sini saudaranya kan sini. Nah timun dengan timun suri kan makanya disebut timun gitu kan. Nah kemudian eh, untuk observasi dalam IPA yaitu diberikan lembar kerja bisa nomor berapa poinnya misalnya di dalam KPD, coba amati tentang baunya gitu, baunya. Nah ini biar kalau kita dibaui gitu dicium biasanya, nah ini kan wangi wangi gitu biasanya. Kalau ini ya pasti kalau udah di ini observasi ini tidak ada harum gitu, berarti ini ada jauh dengan ini gitu ya. Sedangkan kalau timun suri ya, ini timun suri ini lebih harum daripada ini gitu, artinya kedekatannya yaitu kalau segi harumnya yaitu timun suri dengan melon. Kemudian dari apalagi poin berikutnya KPD tentang bentuk gitu. Manakah amati bentuknya, kekerabatan bentuknya. Bentuknya, nah kalau ini timun suri, ini melon. Berarti bentuknya yaitu bentuknya atau morfologi buahnya yaitu pertengahan kan. Nah ini pertengahan. Jadi timun suri itu pertengahan antara timun dan melon, tengah-tengah gitu kan. Bisa juga diamati nomor sekian yaitu misalnya kaitan dengan morfologi, bisa bentuk, kemudian ada tekstur dan lain sebagainya, yaitu kalau dibuka itu ada buah gitu kan. Nah ada buahnya. Nah untuk buah ya dirahasiakan, nanti praktek sendiri yang buahnya gitu, bentuk buahnya misalnya apakah dekat ke mentimun ataukah berdekat ke sini atau tengah-tengah. Nah yang terakhir, nah yang mengarah pada kesimpulan kita, kemudian siswa disediakan juga yaitu set kromosom atau sebut kariotip gitu atau perangkat kromosom. Nah jadi kalau itu dibutuhkan daftar gitu kan ya, mungkin ribet kalau harus ada praktikum ini mengamati dengan mikroskop misalnya tentang jumlah dan bentuk kromosomnya gitu kan. Nah jadi kromosom yang terbentuk membentuk setnya itu contoh lain pada manusia itu kan 23 gitu. Kalau misalnya kalau yang diploid artinya 2 set gitu, jadi 23 pasang. Nah untuk mentimun itu misalnya bisa siswa suruh mencari gitu kariotip mentimun, kariotip atau set kromosom jadi melon, dan kariotip atau set kromosom dari mentimun. Nah kemudian ternyata kalau kita lihat misalnya ini hasil penelitian Wicaksono dari biologi genetika Universitas Gadjah Mada ya. Nah ini jadi hasilnya yaitu, maaf kalau tidak tepat gitu ya, maksudnya tahunnya kalau tidak salah tahun 2015. Nah, ini ternyata kariotip dari mentimun itu jauh dengan yang kedua ini gitu. Yang kedua misalnya yang ini 14, yang ini jumlahnya 14, yang ini 24 gitu. Yang ini 24 artinya 14 pasang jadi 24. Yang ini 14. Jadi mentimun 14, kemudian ini 24, ini 24. Jadi kesimpulannya kekerabatannya, kedekatannya timun suri itu bukan dengan mentimun gitu. Jadi secara turun-temurun di masyarakat ya, secara sosial ya ini timun, ya ini timun suri, berarti mentimun gitu. Tapi secara hasil uji lab bahwa timun suri itu satu spesies, hanya beda
varietas gitu, satu spesies beda varietas. Kalau pada hewan dan manusia beda ras gitu, tapi satu spesies, masih satu spesies antara timun suri dengan melon. Sedangkan dengan mentimun itu beda spesies, sehingga nama ilmiahnya kalau yang ini jadi Cucumis melo, dan ini juga sama Cucumis melo. Nah, sedangkan yang ini Cucumis sativus gitu. Yang ini gitu. Jadi kesimpulannya bahwa nama tidak identik dengan jenis atau kekerabatan gitu. Nama kaitan dengan mentimun dengan timun suri gitu. Jadi ini satu spesies, ini berbeda spesies gitu kan. Nah, dalam pelajaran tentang keanekaragaman hayati, kalau ini timun dengan yang ini jenis ini timun suri dengan melon, jadi termasuk kekerabatan tingkat spesies. Nah, ini bisa menjadi soal hot gitu untuk siswa gitu. Sedangkan kalau antara timun suri dengan melon itu adalah satu spesies, yaitu Cucumis melo. Ya, mudah-mudahan menginspirasi yang tayangan ini dan bisa dipraktekkan di berbagai sekolah. Tetap semangat guru-guru yang hebat, guru-guru biologi terapan, dan jangan lupa selalu menanam dan proses menanam gitu, supaya kita banyak konten-konten yang dihasilkan untuk bahan-bahan praktikum dan pembelajaran biologi menuju Indonesia Emas di masa sekarang dan masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita.